Berita. Oh, berita. Nonton berita apaan Bu Tata ini? Minum. Berita terakhir. Hah? Berita terakhir? Wih, serem banget ya. Tahu nggak dulu di TV nasional itu ada berita terakhir? Itu terakhir banget. Jam udah orang. Tapi kalau sekarang itu berita setiap saat, bahkan ada juga TV yang isinya berita semua. Ini penting nih. Jangan diganti, Bu Tata, jangan diganti. Ntar dulu nih orang lagi nonton ini nih, tuh. Iya. Sini. Mukanya jangan diganti maksudnya. Tuh, Iya, cakep udah tuh. cakep kan. Tuh, itu apaan ya Ibu Teteh? Kasihan ya? Iya. Kasihan ya? Apa sih tuh? Iya. Penyakit. Apa sih cerebral palsy apa sih? Dik? Itu Bu Teteh, yang katanya menyerang saraf juga. Itu kita dengerin deh. Tuh, nggak kedengeran juga sih suaranya Bu Teteh. Ini TV kita tuh udah nggak ada suaranya Udah ya? nggak ada suaranya, cuma gambarnya doang. Cuma gambar doang. Tapi itu katanya cerebral palsy. Oh, kita bahas aja yuk Dit, sekarang Boleh. penasaran nih. Ini pas banget nih, ada dokter yang katanya mau datang ke sini, mau visit, katanya mau cek kejiwaannya Mas Gian. Pas banget, tapi kebetulan hari ini bukan cek itunya. Oh, tapi yang datang harus dokter spesialis saraf dong kalau Nah, mau ngecek beda dong berarti ya. kejiwaannya, ininya. Ya udah deh, nggak Urat-urat apa-apa deh. sarafnya Gian ya. Makanya sekalian deh kita tanya-tanya kali ya. Tapi sebenarnya apa sih cerebral palsy itu? Kalau tadi sih dilihatnya kayak memang ada satu kelainan pada kepala ya mungkin ya. Palsy itu kan kepala kan, tulang Iya kepala. mungkin ya. Kita tanya langsung aja kali ya sama Pak Dokter ya. Boleh. Ini aku tadi habis nyapu-nyapu di depan di halaman luar. Kayaknya tadi ada dokter gitu. Lihat ada putih-putih lewat ya. Ada putih-putih lewat. Jadi kalau di Kinanti ini ibu-ibu kalau malam-malam ada putih-putih lewat itu menyeramkan. Tapi Enggak. kalau pagi-pagi pasti dokter. Iya. Aku panggil dulu ya. Ibu Teteh, sapa yang di rumah dulu. Silakan. Oke, halo ibu-ibu, kita ketemu lagi di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Tadi aku sama Adit lagi nonton TV, tiba-tiba ada berita tentang cerebral palsy. Karena hari ini yang mau datang adalah dokter yang suka sekali berurusan dengan syaraf-syaraf. Nah, langsung aja kita akan bahas yuk. Tit. Bu Teteh. Halo, dokter. Silakan dokter. Aku tebak nama dokter adalah Frandi Susatya SPS. Langsung ketebak. Ada namanya. Hebat ya Ibu Teteh ya? Ada namanya dokter. Dokter duduknya di sini, dokter boleh? Iya boleh, yuk. Yuk, aku mau pindah ke sini. Ada di Tuh. situ dong, seperti biasa. Di tengah aja, Dok. Iya, Di boleh tengah, agak Dok. ke tengah. Oke. Dokter ini kan spesialis saraf. Tadi aku sama Adit lagi nonton TV, ada berita tentang penyakit cerebral palsy. Kalau yang ada hubungan dengan palsy, kemungkinan dengan kepala ya, Dok ya. Itu apa sih sebenarnya, Dok? Jadi kita tahu asal namanya dulu nih ya. Jadi cerebral itu Cerebral, bukan cerebral ya. Oh, cerebral. Cerebral itu berarti kepala, otak. Otak. Ya, berarti bukan kepala tapi otak. Otaknya. Cerebral itu otak. Palsi itu berarti suatu problem atau mungkin kelumpuhan. Ya, jadi kalau misalnya kita gabung cerebral palsy berarti suatu kelumpuhan pada otak. Atau gangguan pada otak. Nah itu, jadi kita gabung itu asal katanya seperti itu. Aduh, kalau otak itu adalah pusat sistem saraf pusat, lalu kemudian ada kelainan, berarti itu berpengaruh kepada seluruh organ Seluruh tubuh. badan, betul. Itu kayak sirkuit lah senternya, jadi kayak screen banyak-banyak begitu kan. Nah, Kalau dimatiin udah deh semuanya selesai. pasti ada gangguan nanti. Nah, Oh my itu nanti God. akan kita lihat nanti gimana itu gangguan apa yang bisa terjadi. Ya kan? Gitu. Ini tapi memang bisa menyerang anak-anak atau hanya orang dewasa aja sih, Dok? Biasanya memang kebanyakan 80-90% itu terjadi pada anak-anak. Anak-anak usia berapa, Dok? Mulai dari lahir terus sampai beranjak dewasa. Dan ini merupakan salah satu penyakit yang menimbulkan kecacatan Seumur paling hidup? sering, ya, seumur Paling hidup. sering, ya. Mulai Itu- dari anak-anak sampai dewasa. Kalau sampai kecil pasti penyebabnya apakah memang dari dalam rahim ibunya atau karena pernah jatuh mungkin atau apa, Dok? Ya, jadi kalau kita lihat penyebabnya apa aja yang bisa menyebabkan cerebral palsy, ya, mungkin para bunda bisa lihat dia bisa. Ini kenapa? Ya, nomor satu kita masih lihat dari kehamilan sendiri. Jadi lagi saat terjadinya kelahiran, ya, kehamilan. Jadi pada saat kehamilan itu yang perlu diwaspadai mungkin apakah ibunya sendiri nih, dari ibu bisa dari anak kan. Nah, ibunya sendiri ini ada darah tinggi, penyakit gula yang berlebihan, ya. Kemudian kelainan darah. Jadi darahnya tuh nggak sama antara si ibu dengan si anak. Oh, berpengaruh ya. Ya, Oh, itu bisa juga. pengaruh. Kemudian infeksi. Jadi infeksi, jadi mungkin saat ibunya lagi dalam masa kehamilan, ibunya kena batuk, pilek,
ya. Bakteri Ya, atau virus. bakteri atau virus. Nah, itu bisa menyebabkan juga nanti anaknya keluar bisa jadi cerebral palsy, ya. Nah, Di dalam janinnya sendiri bisa diketahui sejak usia berapa minggu, Dok? biasanya dari usia kehamilan trimester kedua dia sudah bisa diketahui. Jadi trimester kedua mulai tuh dari 4 sampai pemeriksaan 6 6 bulan ya. Iya. Jadi pemeriksaan antenatal itu pemeriksaan cek ke dokter. Nanti dicek kan ada Iya, biasanya nomor sering itu yang paling sering itu toxo. Tokso Tokso. ya. Pernah dengar ya? Toxo, Kayak acara rubella. gini ini loh, Dok. Talk Tokso. show, Iya, itu talk show, beda. Jadi Toxoplasma. toksoplasma. Iya. Heeh. Jadi itu infeksi yang paling sering ya menyebabkan pada saat kehamilan. Sedangkan bisa juga nanti di cerebral palsy ini dapat pada saat persalinan itu sendiri. Oh, bisa juga. Padahal Ya. tadinya normal-normal aja bayinya selama 9 bulan. Iya, jadi Pas pada keluar, 9 bulan dia sudah makan vitamin, sudah makan asam folat, pembentukannya sudah sempurna. Tapi pada saat persalinan itu terjadi gangguan, misalnya lama di jalan lahir. Ya, jadi Macet babynya ya, itu Dok, kalau lama di jalan biasanya lama, macet. bayinya nggak dapat oksigen. Iya sih, banyak lampu merah. Nafasnya nggak bagus, akhirnya terjadi kerusakan jaringan otak, itu bisa terjadi. Kemudian karena tekanan kepala bisa terjadi perdarahan iya, pada ketika- saat persalinannya, ketika karena kan persalinan normal ya, ya, Dok, ya. Bayinya harus keluar, atau mungkin pada saat setelahnya, setelahnya itu bisa karena infeksi. dan bayi sudah lain-lain. lahir Ya, lalu betul. kemudian infeksi. Tadi kan kita bahas bayi-bayi nih Bu Teteh. Kira-kira kalau umur 10-12 tahun Masih bisa kena nggak atau sudah dewasa Nanti juga? kita bahas deh. Hari ini temanya berat sekali, tapi pasti ibu-ibu di rumah juga apa ya, mungkin pernah mendengar atau mungkin pernah mengalami atau juga mungkin ada sekitarnya juga yang mengalami. Nah, hari ini kita bahas sama-sama. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di Kinanti. Kisah ibu dan buah hati. Tadi Adit mau tanya kalau anak-anak usia berapa? 9-10 tahun 9, gitu? 10 atau 11 atau remaja gitu dok. Tadinya kan Bisa. normal gitu ya pertumbuhannya, tapi kemudian terserang gitu. Bisa. Jadi kalau misalnya pada balita, kita mulai dari balita pun sudah bisa terkena ya, sampai nanti usia anak kecil, adolescent ya, itu sampai nanti dewasa, muda, dewasa, itu bisa terjadi. Salah satu penyebab yang paling sering adalah trauma tuh. Lari-lari jatuh kan, kejedot, Jatuhnya di bagian apa? kepala tuh? tentunya. Maksudnya ada sisi-sisi yang sangat riskan. Di mana aja di kepala. Ini bisa terjadi Benturan perdarahan, gitu ya. benturan, geger otak. Nah, itu juga bisa terjadi kerusakan di otaknya sendiri. Ya. Serem amat Betul. sih. Padahal Selain- anak-anak kecil itu kan lagi seneng lari, Iya, seneng lagi lari, mana lari sini. Nah, jedotin iya. kepala, hahaha. Betul. Padahal Jadi harusnya perlu sakit. diperhatikan. Kedua yaitu kita suka angkat-angkat si baby ya, si kecil. Angkat-angkat begitu. gitu. Nah, ya kan? Makanya Nah, nggak kan? boleh, Dit. Nah, itu tidak diperbolehkan. Disangkanya lucu yang kayak Iya, gitu. lucu kan, ntar babynya ketawa-tawa gitu kan. Tetapi itu berbahaya karena kepalanya itu kan terantuk-antuk. Nah, itu Susunan organ tubuhnya masih belum baik ya. masih rentan. sangat rentan. Jadi kita yang sebut dengan shaken baby syndrome. Jadi kita angkat-angkat gitu ternyata bayinya tiba-tiba nggak sadar. Penurunan kesadaran karena otaknya itu terjadi guncangan. Nah, itu juga masih diperhatikan Tapi ya. kemudian sampai usia berapa penyakit ini bisa kemudian berhenti untuk diwaspadai? Maksudnya anaknya sudah usia 18, oh berarti sudah aman gitu. Atau masih Biasanya bisa anak kena? di bawah 10 tahun. Oh, oke, ya, berarti- di bawah 10 oke, tahun ya, yang ya. paling rentan ya. Tapi nanti setelah 10 biasanya sudah tidak terjadi cerebral palsy lagi. Ada juga pernah saya guncang-guncang gitu. Dok. Saya suruh hook. Saya nggak kuat. Saya guncang-guncang habis itu dibuang dong. Ya kalau Mas Gian juga sering jatuh katanya jatuh cinta. Asik. Apaan sih? Jatuh juga sama-sama jatuh. Oke. Ya, Dit, kita ada Vox Pop. Vox Pop itu adalah pendapat masyarakat atau asumsi dari masyarakat yang kita tanya-tanya ya di jalan. Coba Adit. Coba Dipersilakan. kalau misalnya mau lihat yang satu ini, yuk kita langsung lihat aja. Ini dia. dia. Cerebral palsy kayaknya berhubungan dengan otak ya. Iya, penyakit yang menyerang anak-anak biasanya ya, dan terjadi pembesaran di kepala. Ya, cerebral palsy itu penyakit saraf yang menyerang pada terutama anak-anak sehingga tidak bisa gerak tubuhnya tidak bisa terkontrol dengan sendirinya. Jadi cenderungnya untuk selalu bergerak. Kasihan sekali ya kalau sampai cerebral palsy itu ya, perkembangan otaknya itu akan terganggu deh. Tapi kebanyakan kalau nggak salah cerebral palsy itu dari virus selama lagi mengandung itu kalau nggak salah. Memang sangat menyedihkan karena setahu saya cerebral palsy itu karena ada di kepala, jadi menyerang otak. Kalaupun ada kemungkinan anak itu sembuh, pasti ada terjadi satu kekurangan di anak itu. Setahu saya penyakit itu memang belum ada pengobatannya ya.
Mungkin kita sebagai anggota masyarakat semestinya bisa berempati, tidak mengasingkan, tetapi menganggap dia sebagai keluarga kita juga. Tergantung dari pola hidup deh kayaknya. Kalau kebanyakan menurut saya ya mohon maaf aja di tempat-tempat kumuh gitu kan, kebanyakan itu sering berkembang virus-virus seperti itu. Saya rasa mereka memang butuh perhatian yang lebih, dan terutama sejak di awal kandungan ya, dan itu ya pentingnya kita untuk ke dokter USG. Jadi kalau kita deteksi lebih dini akan lebih bisa cepat ditangani, saya rasa. Menurut saya anak itu adalah karunia dari Allah, amanah dari Allah. Sudah semestinya orang tua yang kebetulan mendapat anak yang cerebral palsy tidak berkecil hati. Kita sebagai anggota masyarakat juga berkewajiban agar orang tua tersebut masih tetap bersemangat. Ya, baik sekali komentar Bapak yang terakhir ya. Harus tetap bersemangat. Betul gitu. Jadi memang tadi tanggapan masyarakat ya dok ya bermacam-macam. Ada yang tahu tapi ada juga yang enggak. Nah mungkin sekarang hari ini nanti bisa mengedukasi atau juga memberi informasi untuk ibu-ibu di rumah ya. Oke Dit, kita ada tetangga yang kebetulan juga luar biasa. Kebetulan anaknya menderita cerebral palsy. Jadi kita bisa langsung lihat dan tanya-tanya. Adit dijemput ya Dit? Aku jemput ya. Sebentar aku mau pesan taksi dulu buat jemput. Oh enggak ya? Taksi, katanya tetangga. Oh, saking luasnya komplek kita kompleknya. ya kan. Jadi antar rumah itu kita harus pakai taksi. Iya. Dekat. Kadang mau mandi aja naik ojek. Saya aja mau kamar mandi pakai lift. Iya. Jauh banget. Yuk. Halo. Selamat Ibu pagi. Neng. Selamat pagi. Silakan. Ini Ibu Nur Haryati Ambarwati. Halo Ibu. Hai ya. Halo sayang. Di sini, Dokter, ya. dokter pindah. Iya. Halo sayang, duduk di sini nak, boleh. Iya, Ibu Nur Haryati Ambarwati. Beliau ini selain seorang ibu yang luar biasa, adalah guru dan juga banyak punya komunitas rumah cerebral palsy. Ibu yang memiliki, yang memprakarsai atau terlibat termasuk aja? salah seorang pengurus aja. Oh, pengurus aja, oke. Lalu kemudian Ibu setiap hari mengajar? Iya. Cuma hari ini aja? 9 langsung Oh, ngajar. langsung ngajar. Kirain hari ini bolos ngajar, nggak boleh ya. Gara-gara Kinanti jadi nggak ngajar. Jam 9 katanya tank. Teh gitu ya. Oke, kalau ini siapa namanya? Nabila. Nabila usianya berapa Ibu? Sudah 15 tahun. Sudah 15 Iya. tahun. Oke, Nabila ini penderita cerebral palsy ya Ibu ya. Ibu tahu Nabila sakit ini sejak usia berapa Ibu? Sebetulnya Nabila dari dalam kandungan saya sudah placenta preveria dok, pendarahan Placenta preveria, dari umur 5 bulan. 5 bulan ada Iya, jadi bleeding sudah ya? bed rest total karena pendarahan. Kenapa Ibu kalau boleh tahu? Karena ari-arinya turun di mulut vagina. Karena memang mungkin kecapean. Ari-arinya di bawah. Ari-arinya di bawah. Saya juga begitu anak saya waktu Iya. itu. Tapi kemudian berubah. Bisa begitu ya? bisa Tiba-tiba berubah, ada perubahan. bisa Iya. naik ke atas Oke, lagi. bleeding juga saya dulu, tapi Betul. ya, memang alhamdulillah Posisi saya masih di bawah terus jadi plasentanya. kondisinya berbeda Iya, mungkin ya Ibu. betul. Lalu kemudian Ibu Terus sesar, benar kata dokter tidak menangis ya. Jadi memang kan salah satu Oh, iya. indikasi anak sehat itu kalau dikeluarkan menangis Dia ya dok ya, menangis. lahir ya. Jadi tapi sayangnya waktu itu saya tinggal di kota kecil di Klaten, Jawa Tengah. Dokter itu mungkin dokter masih muda juga ya, dokter kandungannya enggak memberikan penjelasan kan, dan saya sendiri juga mungkin awam dari informasi ini, jadi nggak punya pencegahan atau indikasi bahwa anak saya nanti akan terserang ini gitu, nggak ngerti. Ya sebetulnya kan dari prematur itu juga bisa pencetus untuk cerebral Untuk palsy, cerebral palsy, oh, terus oke. sesar dengan tidak menangis atau lahir biasa dengan tidak menangis Lahir pun, biasa tidak menangis. tidak menangis pun bisa. Nah terus waktu Nabila lahir sebenarnya sampai umur 2 bulan sudah normal dok, bisa tengkurap, bisa ini. Cuma responnya juga baik. bagus. Cuma umur 2 bulan kena panas, terus didiagnosa dokter 2 minggu koma di rumah sakit. Dengan berbagai macam diagnosa yang berganti-ganti, akhirnya terakhir diindikasi meningitis. Oh, oke. Ya.
Tapi benar. belum tahu Oh, belum. itu ada cerebral palsy, dokter tidak menjelaskan sama sekali. Jadi ibu masih berpikir bahwa itu meningitis saja. Iya, dan saya juga nggak ngerti meningitis itu apa, gitu, radang selaput otak itu apa. Saya pikir juga nanti sembuh seperti Iya, semula. Tapi begitu umur 6 bulan, perkembangan tumbuh kembang anak, kok bayi ini nggak tengkurep. Maaf, saya potong sebelumnya. Ibu sudah punya anak sebelum Nabila? Sudah. Sudah. Jadi Sudah. ibu sebenarnya tahu bahwa perkembangan anak yang normal Iya, itu seharusnya seperti betul, apa ya, Dok ya? Iya. Jadi tangannya menggenggam terus, tidak membuka tutup, Iya, ya kan? Nah, itu saya sudah mulai curiga. Tapi dokter di sana nggak terlalu, maksudnya kurang apa ya? Makanya begitu saya ini kebetulan tetangga sebelah saya, Bu, sepertinya anaknya kok nggak berkembang tumbuh kembang normal gitu. Akhirnya panggil fisioterapi, Dok, ke rumah. Ya, panggil fisioterapi ke rumah. Tapi karena waktu itu keterbatasan biaya, jadi fisioterapi kita berkunjung hanya sebulan sekali. Padahal seharusnya rutin, mungkin Seminggu bisa Setiap 2-3 hari. kali. kali ya. Iya. Karena Mestinya fisioterapi bahkan itu kan tiap Tiap hari hari, dilatih. iya. Betul. Justru karena itu, karena kalau tiap hari mesti ke fisioterapi biaya kan besar, Dok. Iya. Jadi fisioterapinya hanya memberikan buku panduan untuk gerakan terapi yang akan dilakukan. Dia checklist nanti 2 minggu sekali, dia koreksi perkembangannya apa. Oke. Jadi memang yang aktif harus orang tuanya. Kalau di Jakarta sekarang seperti ini kan orang tua biasanya semua karir, sibuk ya, Iya, Dok. betul. Terus ada terapi-terapi di rumah sakit. Saya suka ngelihat memang kan diserahkan ke suster, datang seminggu 3 kali. Iya. Tapi di rumah nggak dikerjakan itu Nggak terapinya. intensif ya. Iya. Betul ya, Dok, ya. Jadi kadang-kadang nggak membuahkan hasil yang maksimal. Jadi memang justru harusnya terapi itu setiap saat, setiap jam, setiap kegiatan Iya. mungkin. Nah, itu harus konsentrasi Iya. Full ya kepada Full, sang betul. anak ya, Dok ya. Ini, Ibu Teteh, kalau misalnya ngomong-ngomong Nabila nih, kalau Nabila kan dia dari lahir udah ada Indikasi, terlihat indikasi ya. Nah, kalau misalnya ini ada faktor keturunan juga nggak sih berpengaruh dalam sakit ini? Nah. Nanti kita akan bahas ya, Dok, ya. Kita jawabnya nanti biar dokter yang menjawab ya. Untuk Anda semuanya ibu-ibu yang sepertinya juga tertarik ya untuk ngobrol-ngobrol di sini atau bertanya-tanya sama dokter juga terkait dengan tema kita hari ini, boleh langsung aja telepon ke sini ke 0215155111 atau Twitter kita Di @kinanti.jak.tv kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Kinanti. Kisah Ibu dan Buah Hati. Geser katanya duduknya Ibu Teteh. Geser kemana lagi, Dit? Geser biar bagus, biar kurus. ya udah geser di sana ke pancoran. Jangan kejauhan. Oke, Adit, ada tadi ada yang mau ditanyain. Iya, kan kalau misalnya adik kita ini sudah ada indikasinya dari kecil. Nah, kalau misalnya ada indikasi keturunan nggak sih, Dok? Kalau misalnya Ada, jadi memang sekitar 2-6% itu ada faktor genetik. Jadi memang ada faktor genetik, kemudian ada faktor-faktor tambahan. Memang kebanyakan 80% adalah memang faktor genetik. Ya, kemudian disertai dengan faktor-faktor lain. Kalau misalnya kayak ibu ini dengan Nabila, dia punya 3 faktor ya. Pertama memang lahirnya itu ada masalah, plasentanya di bawah sehingga oksigenasi ke janin itu bermasalah. Itu sudah satu faktor Ya, pencetusnya sehingga ya. pas lahir juga oksigenasinya tidak baik. Walaupun Betul. sudah disesar, sudah didapatkan pertolongan, tetapi memang anaknya tidak langsung bernafas dengan normal. Iya, Karena mungkin pada saat janinnya juga sudah tertekan karena plasenta iya. previa. Yang ketiga adalah infeksi. Jadi infeksi otak yang disebut dengan meningitis, radang selaput otak, itu menimbulkan gangguan di otak karena ada bakteri dalam kepala sehingga otaknya terjadi kerusakan seperti itu. Jadi Ya, ada semua faktor. ada ya, semua ini. faktor ya. Memang agak sulit untuk tertolong lagi mungkin dengan keadaan seperti itu Ya. ya. Tapi kemudian untuk jenis kelamin sendiri, apakah perempuan atau laki-laki ada kecenderungan anak-anak? Ya, jadi faktor resiko yang sering terjadi adalah nomor 1 laki-laki akan jauh lebih banyak, memang secara statistik seperti itu. Dan kedua adalah bayi prematur. Jadi lahir kurang dari 28 minggu. Kalau kurang dari 28 minggu itu dia sekitar 10% akan menderita cerebral palsy. Antara 28 sampai 31 minggu dia sekitar 5 sampai 10%. Sedangkan kalau sekitar 37 ke atas dia cuma sekitar 1%. Kemudian juga berat badan lahir rendah. Jadi anaknya di bawah normal berat badan lahirnya. Yang keempat adalah kembar. Kembar itu dia bisa salah satunya nanti bisa terkena cerebral palsy karena mungkin salah satu bisa dapat makanan, ada yang satu enggak ya. tidak Ya, tapi seimbang biasanya gitu satu ya. ada, satu enggak. Jarang dua-duanya cerebral palsy kecuali memang genetiknya dia seperti itu. Itu faktor resiko yang bisa terjadi. Berarti dalam kasus Ibu maaf. tamu kita yang Ibu Nur Hayati. Aku panggilnya Ibu siapa sih, Bu? Enaknya, Bu? Ibu Guru.
Ini tanpa tanda Nur jasa aja, loh nggak Ibu. apa-apa. Ibu Nur ya, ibu yang penuh cahaya ya untuk menerangi anak-anaknya. Baiklah, Ibu Nur ini kebetulan tidak tahu bahwa anaknya dalam kandungan cerebral palsy bahkan setelah beberapa bulan. Tapi Enggak. kan ada yang sudah USG sudah bisa langsung ketahuan ya dok ya. Itu pertolongan apa yang biasa dilakukan? Minum obat atau bagaimana? Nomor satu, perkembangannya untuk terjadi cerebral palsy dari awal. Jadi pada saat trimester pertama itu sudah dimulai. Jadi saat terjadinya kehamilan trimester pertama biasa Anda dianjurkan untuk minum asam folat. Iya betul. Ya, tambahan asam folat, vitamin ya. Itu bisa membantu. Iya, asam folat itu pada saat trimester pertama adalah hal yang paling terpenting. Ya, jadi pada pembentukan saraf itu terjadi pertama, pembentukan otak mulai pada trimester pertama. Jadi asam folat ini akan membantu untuk pembentukan kita punya otak, sumsum tulang belakang itu dari pertama sudah terjadi. Jadi itu mesti kita lihat. Dan kedua adalah periksa teratur secara teratur ya ke dokter untuk diketahui perkembangan dengan USG, pergerakan janin. Selalu dilihat, Itu harus selalu dilihat. Oke. Ya. Apakah bisa kemudian menjadi sangat normal akhirnya? Tergantung. Tergantung lagi. Kalau memang dia genetik Perkembangan dia emang bawaannya seperti itu. Tapi anak. kalau yang secondary, penyebab sekunder kayak tadi infeksi, Ya, ada ya, ya. gangguan plasma dan lain-lain, itu bisa dicegah mesti. Oke. Iya. Ngomong-ngomong, Nabila bangun jam berapa tadi pagi? Ngantuk dia. Jam Iya, berapa? kuat terus. Enggak, jam berapa bangunnya? Jam berapa? 4:30 kali ya? Setiap hari 4:30. Enggak. Enggak, Iya, khusus khusus ikuti yang nanti ini ya. ya. Khusus, Terima iya. kasih. Sudah sarapan Nabila tadi pagi? Udah. Dan dibikinin teh sama Om Adi. Tadi kalau malam minum ya. ikut karate. Oh, Pulang jam 9, jadi terus tidurnya jam setengah 11-an mungkin. Jadi kurang istirahat. Berarti Iya, sebenarnya iya. cerebral palsy ini tidak menghambat kegiatan-kegiatan aktivitas. Iya. aktivitas ya Bu ya? Walaupun mungkin saya ikutkan Nabila di jam 10. Jam 10 ya. Ibu, iya. Salah Waktu Ibu. umur 7-8 tahun saya ikutkan balet, terus ini karena sudah semakin besar mungkin dia udah malu ya, terus ikut karate. Saya pikir gini dok, apa namanya kan kaku ya, memang saraf-sarafnya Iya. itu kan kecenderungannya kan spastik kaku. Jadi kalau terapi ke tempat terapi, berhubung juga Jakarta macet, ya kan kadang-kadang di tengah jalan aja sudah berjam-jam Bete sampai di duluan sana. ya. Iya, anaknya udah bete duluan. Jadi saya pikir terapi sendiri di rumah, cari-cari di Google atau mungkin konsultasi dengan ahlinya, mungkin kita tiap rutin di rumah sama kegiatan bermain anak-anak yang membuat dia bisa aktif, bergerak, tentunya dengan pengertian dari masyarakat bahwa nggak gampang juga kan dari ada sanggar balet bisa menerima Nabila, betul. karena kan memang gerakannya pasti beda. Iya, sama karena memang teman-temannya. tidak ada sanggar Iya. yang dikhususkan untuk anak Betul. penderita cerebral palsy. Karate juga begitu, dia karate bisa meniru gerakan tapi posisinya lemah karena dia hipotonus kan dok, dia lemah gitu. Alhamdulillahnya, makanya saya seneng ada dokter Friendly kesini ya, bisa mengedukasi masyarakat Betul. agar masyarakat bisa menerima anak-anak cerebral palsy itu dengan tangan terbuka. Betul, iya. Mudah-mudahan mereka bisa jadi lebih baik lagi. Oke, Adit Nah, punya ini, pertanyaan Dok. tapi setelah yang ini. Iya, gejalanya ciri-cirinya gimana ya? Nanti kita bahas setelah Udah itu. narik napas panjang mau nanya. Nah itu gejalanya seperti apa? Nanti kita juga akan minta Nabila ya. Aku mau lihat juga seperti apa. Nanti ibu-ibu juga bisa lihat. Kita akan kembali setelah yang ini. Nggak mau tetap tiki nanti. Kisah ibu dan buah hati. Lanjut aja, lanjut. Tadi harusnya Adit yang buka ini ya, tapi kameranya ke aku. Gak apa-apa, kita kan sama aja. Kita kan satu tujuan. Nggak mau sama sama ibu teteh. Ih males banget sih Dit. Kalau samaan ntar susah. Apa? Hah? Ntar kalau samaan susah sama ibu teteh. Kenapa? Ntar nggak digaji lagi kalau sama. Oh iya, Kan gajinya beda. sama. Oh. Rugi dong. Oke, baiklah. Memang ini Bahasa suka ada ini- konflik rumah tangga. Iya, Dia ini biasa. asisten saya yang paling bandel. Maafin. Tapi emang Oke. kayak gitu. Tapi Iya. kan tadi aku mau nanya Gimana, Dit? ciri-cirinya atau ininya sebenarnya kayak gimana sih? Gejala-gejalanya. Gejala-gejalanya gitu. Kalau gejala itu kan tadi sudah sebenarnya ya gitu, sudah ketahuan, bisa ketahuan di saat masa kehamilan dan juga anak-anak. Tapi kalau ciri-cirinya sendiri kita bisa tahu karena sebenarnya satu dan lain hal kadang-kadang Nabila terlihat seperti normal saja, tapi kemudian ada gerakan-gerakan yang terlihat. Boleh Terlihat. dokter Jadi kasih nomor tahu kami? satu cerebral palsy itu gejala motorik. Motorik ya. Jadi Motoriknya tangannya terganggu ya. terganggu. Bisa yang tipe kaku yang disebut dengan spastik yang begini nih. Oh iya. Dia aja kayak orang kram. Tapi dia bisa Ya. digerakkan. Susah. Jadi kalau digerakin Susah sakit memegang sekali, apapun. Ya. Tapi Nabila Nggak bisa enggak, megang. Dok. Ini yang tipe lain. Nabila punya ini tipe yang dia sudah mendapatkan terapi, jadi tipenya sedikit melingkar-lingkar. Boleh saya lihat Nabila Nah, tangannya? Nabila, ya. lihat saya. Permisi ya.
Oke, tangannya Yang kita kanan angkat ke ya? atas. Yang kanan. Sebentar Ya. dok. Oke, Nabila Nah, lurus di zoom tangannya. dulu, di zoom dulu. Ya. Jadi Anda kan bisa melihat jari-jarinya seperti orang menari, melihat ya. Nah, kadang dia muter, buka, Bukan Nabila. Buka sayang. tutup. Ya. Oh, ya, buka. Kesulitan, Jarinya ya? tidak normal, ya. Buka begini. Ya. Tapi gini. yang kiri normal ya, agak Ya, cenderung yang kanan normal. jauh lebih kaku. Untuk ya. kakinya seperti apa? Dok? Kemudian yang ini adalah dia gerakannya tidak kaku tetapi dia yang lunak. Oh, malah Lebih kebalikannya. ya, tonusnya ini lebih turun. Lebih Kalau yang spastik yang kayak orang kram kaku sekali. Jadi kalau dipegang tuh nggak bisa digerakin. Betul. Ya. Iya. Maaf ya Nabila ya. Kaki ya. Kita lihat untuk kakinya sendiri, kita lihat dari lutut juga dia sedikit lurus, kakinya lurus. Dia bengkok dia begini. Ya. Kalau dibuka lurus yang sebelah kanan. Tuh, ya. Ke dalam. Ke dalam. Posisinya. Jadi ininya seperti ini membengkok Iya, ya, seperti betul. ke dalam. Oh, oke. Ya, jadi Nabila ini sudah mendapatkan terapi. Saya rasa sudah mendapatkan terapi yang maksimal ya. Banyak terapi-terapi yang sudah diberikan. Iya. Saya rasa sehingga dia mendapatkan perbaikan. Ya, banyak yang derajatnya kita memang tidak ada yang khusus, tapi kita bagi menjadi ringan, sedang atau yang berat. Jadi Nabila ini digolongkan sebagai yang Ya, Ringan. ini ringan. Berarti ada tingkat-tingkatnya. Alhamdulillah. Tingkatannya, Ya itu dia, betul, ringan, ada tingkatannya. sedang dan juga berat. Berat, Tapi betul. kemudian tadi dokter bilang ada beberapa tipe. Tipenya Ya, nomor apa? satu yang tadi yang spastik, Ya. yang kedua yang gerakan involunter, yang bergerak-bergerak seperti Tidak itu. sendiri. terkontrol, Oke, ya. Tidak terkontrol, ya. Kemudian yang tiga itu yang tipe mix, campuran. Ya. Ya, Itu yang mungkin sudah parah juga. campuran. Yang keempat adalah tipe yang hilang keseimbangan. Jadi goyang-goyang kayak gini-gini terus. Ya. Ada juga yang Yang hilang seperti keseimbangan. itu, ya. Nah, itu yang Oke. paling sering kita lihat itu Lihat, tipe. iya. Itu biasanya dicampur dengan gangguan bicara, Betul. bisa dengan kejang, bisa dengan gangguan memori atau kognitif, ya penurunan daya belajar. Itu selalu disertai dengan gangguan-gangguan lainnya. Nah, dokter bilang gangguan belajar, daya belajar ya. Nabila juga masuk ke dalam sekolah, Nabila sekolah khusus. Nabila ya secara kognitif dia memang terkena juga ya. Tes EQ-nya mungkin di bawah rata-rata anak-anak normal. Cuma terus terang saya kalau sudah nyoba ke SLB 2 kali, tapi saya sendiri sebagai ibu kurang puas karena saya melihat walaupun Nabila rata-rata mungkin tes EQ-nya di bawah rata-rata, tapi saya punya keyakinan bahwa Nabila itu bisa kok sebetulnya Betul. seperti anak-anak normal Bisa lainnya. Karena lebih, kalau di ya. SLBC, dok, dia masuk SLBC, kan cuma diajarkan mewarnai, menggunting. Saya pikir apa stimulasi dari dini nggak bisa membuat, karena kan sinapsis otak yang sudah terputus karena kondisi cerebral palsy itu bisa distimulan untuk tersambung kembali dengan melakukan pola-pola gerakan yang berulang yang sama, Iya, Glendoman ya dok ya, Iya. sehingga nanti pola yang hilang tadi akan muncul kembali. Jadi saya punya keyakinan Nabila bisa kok. Jadi alhamdulillah Nabila walaupun sekolah di SLB cuma sampai kelas 3, terus keluar kita ikut homeschooling, tapi homeschoolingnya berbasis Berapa sayang? Berapa? 2 kali kan? 2 kali ya. 2 kali bukan 3 kali. Bukan 3 kali. Oh, 2 kali. Dua Oh, iya, kali iya, tuh maaf. Nabila aja ini. Terus di homeschooling berbasis keluarga dok. Jadi kita cari komunitas-komunitas di masyarakat yang bisa mengapresiasi anak-anak belajar secara aktif tanpa harus di dalam ruangan yang tertutup. Nah, jadi ibunya tentunya orang tua, keluarga itu yang faktor paling pertama. Jadi yang memberi program hari ini latihan apa, besok iya. apa, itu udah padat sekali. Nggak usah sekolah aja itu waktunya sudah banyak Iya. ya. Bagaimana dokter? Apakah memang dengan anak cerebral Tapi palsy ini? artinya gini ya, dari teman-teman yang di komunitas pun ada yang secara kognitif tidak terganggu sampai ada yang S2, S1. Ada. Iya dok, betul. Kalau yang ringan sekali bisa. Jadi memang tidak selamanya dia akan menjadi Maksudnya gini dok, secara motorik dia kenanya berat, tapi saraf kecerdasannya kognitifnya tidak, baik. ya kognitifnya tidak terganggu. Otaknya gitu. itu punya daerah tertentu. Jadi otak kita sangat kompleks. tidak semuanya terserang. Iya. Jadi kalau bagian depan itu untuk perilaku, bagian motorik, untuk bagian samping, untuk bagian memori, Iya. untuk kejang, pendengaran, bicara, bagian belakang penglihatan, bagian atas itu bagian untuk eksekutif ya, untuk jadi untuk habis dari A, B, gerakan A, B, C, melakukan gerakan melakukan dan eksekusi pola ya. pikir Iya. misalnya. Jadi tergantung bagian mana yang terkena. Yang terkena, Ya, jadi iya. tidak semua itu cerebral palsy akan plek gejalanya sama tidak, tetapi dia
bermacam-macam Karena kan variasi. fungsi otak kan Banyak jutaan, sekali, ya kan? tergantung. Ya kan? Tadi mamanya Nabila membahas tentang komunitas-komunitas, nanti kita juga bahas itu. Aku pengen tahu, jadi mungkin ibu-ibu di rumah yang mau bergabung dengan komunitas ya, yang mungkin ibu ada di Jakarta juga bisa ya Nanti nanti. kita bahas ya. Betul, jangan kemana-mana dulu, tetap di Kinanti. Kisah ibu dan buah hati. Iya, kita masih ngebahas soal cerebral palsy. Kita ada Bu Nur, ada Nabila, ya kan, lalu kemudian ada Dokter Frandi. Tadi ada yang mau dibicarakan katanya mengenai botok, ya. Kalau botox itu kan selain mengencangkan juga mengenyangkan. Itu baik Kayak dari daun makanan, gitu ya, kayak makanan daun. dari Jawa itu enak banget. Abis ini deh ya, sarapan. Ya, gimana Ibu Nur? Iya, jadi saya melihat kan kakunya tangan Nabila ini memang mengganggu sekali, memang buat dia melakukan kegiatan motorik Aktivitas, halus betul. ya, menjumput, biasanya umumnya menjumput ya, misalnya kunci rambut sendiri, Kunci rambut, megang pegang pulpen, bolpen. gitu. Coba pegang, Nak. Ya nggak bisa. Sebelah Yang kanan. kalau yang kanan nggak. Jadi semua pakai tangan kiri. Tapi bisa ini? Bisa, tapi megang ketika dia Megangnya menulis, Sudah menulis dia nggak sudah bisa. Jadi memang Tangan. sampai sekarang Nabila belum bisa Nggak menulis ya. Menulisnya bisa tapi tangan kiri. Tangan kiri. Ya, nggak apa-apa, Iya, boleh aja betul, kan. boleh. Cuma kan tetap semua kegiatan kalau dua tangan akan lebih efektif ya Pak Iya. Dokter ya. Jadi Kemudian saya pernah dengar informasi mengenai suntik botok itu. Jadi melemaskan yang kaku, terus sehingga nanti bisa berfungsi lagi. Sudah Cuma- dilakukan? Belum, saya masih agak ada ketakutan kan. Saya perlu informasi yang lebih banyak dulu. Betul, betul. Karena katanya kalau disuntik tapi terus terapinya tidak maksimal, Continue. tidak rutin, justru semakin lemes kondisi Bagaimana, Dok? sarafnya. Dokter menurut Coba, Dok. Jadi terapi memang secara keseluruhan saya ulas sedikit, itu pasti ada terapi fisioterapi, okupasi, terapi untuk pekerjaan sehari-hari, speech terapi, dan terapi obat ya, terapi kedokteran itu kita bisa pakai obat-obatan, dan kedua adalah salah satunya yang kita sebut dengan botox. Itu kepanjangan dari botulinum toxin injection. Iya, iya. Jadi injeksi dengan botulinum toxin yang biasanya mungkin Anda terkenal dengan kecantikan ya, yang buat ngilangin kerut-kerut biar jadi kencang lagi ya. Fungsi dari botox itu adalah melemahkan otot. Jadi Anda tidak bisa berkerut lagi, otomatis jadi kalau kita injeksikan di sini, dia ototnya akan lemas. Jadi yang tadinya kaku sekali itu akan lemas. Tangannya yang tadinya narik begini, dia akan bisa terbuka lagi. Iya. Karena memang sifatnya Betul. seperti itu Ya. secara penjentikannya. Jadi kita injeksi dengan botulinum toxin itu merupakan obat ya untuk melemahkan otot. Jadi saraf dengan ototnya jadi lemah. Tapi ya. dia akan continue atau hanya periodik? Obat ini hanya bertahan 4 sampai 6 bulan. Oh. Jadi setelah kita lakukan botox, biasanya ototnya ini akan melemah sehingga mudah digerakkan. Gerakan. Sendi-sendi yang kita gerakan ini tidak terjadi kontraktor atau nempel. Nah, ini akan memperbaiki gerakan sendi yang tadinya mungkin nanti akhirnya begini, akhirnya nggak bisa dilurusin lagi. Istilahnya nempel lemas deh ya, sendinya. Dok, ya? Iya. Jadi tapi memang ini Nempel dianjurkan kepada semua penderita cerebral. Iya, jadi biasanya untuk gerakan yang kaku, terutama untuk yang spastik, dia biasanya kita akan injeksi botox, dan itu kemajuannya setelah disuntik itu bisa mencapai 80-90% dia akan lemas. Tapi 6 bulan kemudian harus disuntik lagi. Biasanya akan ditambahkan lagi karena ini tidak permanen. Iya, itu dia. Jadi hanya untuk membantu. Dengan kita melemahkan, Anda fisioterapi, dia Jadi biasanya fisioterapinya nggak bisa akan balik. dilakukan. Harus dikombinasi. Kombinasi. Kalau begitu mungkin bisa dilakukan, Ibu. Bisa dilakukan konsultasi kombinasi. lebih lanjut dengan Iya. dokter Biayanya setelah ini. lumayan, Mbak. Oh, Iya, gitu. biayanya Memang lumayan Bismillah, mahal. Ibu, nanti kita ada rezeki tambahan dari Kinanti. Tapi siapa tahu Ya, siapa tahu ya kan. Batin Iya, botol ada. berapa Dok? Sekitar satu Tergantung. Biayanya relatif ya. Dia ada yang buatan lokal, ada yang buatan luar. Luar, Jadi ya. saya 2 biasanya sampai pakai 8 yang buatan memang langsung khusus originalnya dari Amerika. Saya nggak sebut merek, tapi tipenya ada botulinum toxin A. Itu merupakan yang paling baik saat ini. Jadi lebih tahan lama untuk otot. Kalau yang mungkin muka mau pakai yang made in China atau made in Korea itu mah sebentar hilang deh 3 bulan. Tapi kalau untuk otot mesti pakai yang original karena kemampuannya bisa bertahan sampai Jangan 6 yang bulan. 6 bulan. Hanya Ya. catatannya, walaupun dengan sudah disuntik botok, latihan fisioterapinya harus semakin Harus. giat. Iya. Jadi harus selalu. Biarpun mungkin Anda tidak bisa lakukan di tempat fisioterapi, tapi Iya, biasanya betul. nanti Anda akan diajarkan. Jadi diberikan edukasi kepada keluarga, kepada ibu untuk melakukan fisioterapi di rumah. Sendinya supaya bisa digerakin kembali normal. Tapi ngomong fisioterapi yang dilakukan
kayak Nabila ini juga sama dengan fisioterapi yang otot kebanyakan nggak sih dok? Disinar atau cuma gerakan Sedikit doang? berbeda. Jadi kita lebih banyak ke manipulasi otot-otot dan strengthening. Oh, Balance, strengthening sama postur tubuhnya diperbaiki karena nanti dia kan kalau berdiri sedikit melihat-melihat nanti. Itu karena apa? Ada kelainan juga Ya, pada tulang tulangnya punggungnya. nanti makin lama makin bengkok nanti. Ya. Makanya dulu saya ikutkan balet karena saya tahu balet itu posisinya harus Iya, stand tegak, up ya kan. betul. Iya. Jadi itu yang saya push pertama itu dulu. Jadi saya juga Tapi googling kalau dok, dilihat, maksudnya cara duduk dan berdirinya juga Nabila normal ya? Iya, Lumayan. tapi nanti sebentar kan dia udah lemes. Nah, lemes ya. Nah, ya. Iya, mau suruh Kemudian- berdiri dia, suruh Berdiri, gerakan berdiri, karate Berdiri lagi dong, coba. ayo, lihat Ayo, dong. kita Jadi tes harus- yuk. harus Ah. ada Dia mau lihat, kegiatan dia. boleh nggak nak? Aku mau Coba. lihat dong karatenya udah Karatenya, bisa. Coba, yuk, katanya kita boleh. lihat. Lihat, Yuk. lihat di rumah. Saya nggak boleh malu. Iya, Boleh yuk. saya. Nabila pasti bisa, yuk. Kalau ada anak-anak yang datang ke Kinanti tamu Gini semua aja. harus menunjukkan kebolehan. Gini aja Ibu Teteh, Iya. ajarin aku. Yo, coba Yo. gimana berdiri. Iya, Terus iya. Nggak apa-apa gimana? sayang, ayo nak. Terus Ayo. gimana? Ayo, maju, Bisa maju. ya? Oke, Coba kalau nih. dulu nanti. Nah. Sebentar, samping ada yang Kita bilang kasih Adit tepuk berdiri tangan dulu tahan dong buat Nabila. Gimana Nabila? Maju, Siap. Gimana Nabila maju Ajarin, yuk. ajarin. Nah. Satu, Dulu aku Dua, juga karate. Hey, satu lagi. Tonjok ke depan. Tonjok. Wah. Oke. Siap. Ya. Udah, jangan kebanyakan. Sudah. Tepuk tangan buat Nabila. Terima kasih. Ngomong-ngomong, dengan apa yang sudah Nabila lakukan selama ini, sudah ada prestasi belum yang membanggakan untuk Ibu? Kalau saya pribadi, ya artinya gini ya, diberi amanah anak seperti Nabila ini kan bukan hal yang mudah juga Betul. menerima awalnya. Orang-orang juga. terpilih, Bu. Iya. Dan saya juga melihat saya masih mencari dok bakatnya Nabila itu apa, Ya. ya kan? Karena memang Masih bisa terus dicari. Motorik halusnya dia agak lemah, jadi tanggung ya, maksudnya lemah sekali enggak, kuat enggak, Ya. jadi Pengarahannya harus serius ya. Betul. Minimal yang saya targetkan minimal dia bisa beraktivitas untuk kegiatannya sendiri seperti dari bangun tidur, Aktivitas mandi, sehari-hari. makan sehari-hari, Ya, itu dari dia. Activity of daily living Iya, gitu ya, dari Mbak, toilet ke sendiri. toilet. Jadi mandiri ya. Itu sudah? Sudah. Oke, Itu bukan hal yang mudah. Jadi Iya. kalau ditanya prestasi atau apa, saya nggak punya target apa-apa. Tapi Katanya udah pernah tampil di depan Pak Oh, Ahok. itu kan Boleh dong cerita sedikit ya prestasi kan? Loh, itu membanggakan Oh, iya, loh, Bu. iya, iya. Aku aja sampai sekarang belum pernah ketemu Ahok KW-nya di KW20 pernah. Iya. Iya, itu waktu World Cerebral Palsy Day di Central Park, kebetulan menampilkan semua kegiatan pentas seni di atas panggung anak-anak cerebral palsy semua dok. Jadi kita punya teman-teman di Bandung yang mendirikan teater. Jadi ya. orang-orang teman-teman penyandang cerebral palsy yang justru gerakan tubuhnya tidak terkontrol, itu bisa dibuat adegan untuk Seperti gerakan teatrikal ya? Teatrikal, baca puisi gitu. Terus ada teman Dewa yang bisa nulis buku, jadi dia mengarang buku. Ada yang apalagi kemarin ya, banyak sih. Ada yang kalau rata-rata memang cerebral palsy itu gangguan yang paling sering itu bicara ya dok. Jadi Bicara, suara motorik, itu ya. memang karena kemampuan bicara itu yang paling tinggi ya dok ya. Jadi Ya. iya, jadi rata-rata memang anak cerebral palsy ini Nabila sudah paling lumayan karena dia ketika berkomunikasi orang masih bisa ngerti. Nah, yang lain-lain tuh enggak. Jadi memang kalau seni menyanyi jarang ya, tapi yang melukis, nah itu masih ada. Iya, iya. Itu jadi Nabila tampil balet di depan Bapak Pak Gubernur. Ahok, iya Bapak, kebetulan Pak Jokowi nggak bisa, terus dapat salam ya dari Pak Ahok untuk terus berkegiatan, dia mengajak teman-temannya supaya tetap semangat. Iya. Baiklah. Aku juga pengen menari Bu Teteh. Ini berharap dia dilihat sama gubernur Amerika ini. Gubernur Amerika kejauhan. Biar aku bisa tampil di Kita depan. masih punya satu segmen lagi ya, Gian. Iya. Oke, baiklah, nanti kita balik lagi. Kita akan membahas soal rumah komunitas cerebral palsy ya. Nanti Sama tadi tuh yang dokter bilang ada chip apa tadi? Oh, Dok? chip ya. Oh, nanti itu juga ya. Setelah yang ini tetap di mana, Dit? Dia nanti kisah ibu dan buah hati.
hati. Sini. Nih, Nabila tadi habis jalan-jalan Ibu Teteh. Keliling-keliling, lihat-lihat ngeliat studio kebun di belakang. Emang kita ada punya? kebun. Oke, Ibu, tadi aku mau nanya apa ya? Ini aja dulu deh bahas soal komunitas rumah. Sebenarnya aktivitas apa aja yang dilakukan di sana? Mungkin ada alamat atau website yang Iya. nanti ibu-ibu di rumah Jadi bisa akses tadinya juga. tuh kita cuma ketemuan di Facebook, Pak. Jadi berhubung saya dari Jogja pindah ke sini, saya pingin mencari pengobatan ya istilahnya ya buat Nabila lebih baik. Saya cari googling gitu kan. Terus saya cari apakah ada ibu-ibu yang punya anak-anak seperti Nabila juga gitu kan, ternyata ada, dan akhirnya kita ketemuan bentuk komunitas dan kita saling sharing ya kan penyebabnya apa. Makanya ketemu sama dokter-dokter seperti ini tuh sangat penting karena bisa memberikan masukan buat ibu-ibu yang lain ya betul. kan. Terus apa tadi Mbak tanya? Rumahnya Bu, Rumahnya bukan rumah ibu di mana rumah cerebral palsinya? Rumah Cerebral Nabila ketawa. Palsi ada di ini kantornya, sekretariatnya sebetulnya di Pesanggerahan. Cuma ini masih sementara. Jadi kita sih pingin sebetulnya kantor yang tetap ya, yang bisa buat teman-teman dari luar daerah datang gitu. Belum ada yang sementara ini di Pesanggerahan, tapi mungkin bisa ke rumah Sipi rumah Sipi CP kan oke. emailnya rumah CP Cerebral Palsi. at yahoo.com ya. Yahoo.com. Oke, ya. betul. Atau bisa juga di web link rumahcerebralpalsi.com. Oke, itu ya boleh dibuka. Mungkin bisa share di sana Ya, ngobrol-ngobrol atau betul. mungkin ada pertemuan-pertemuan Di Facebook gitu. juga ada di Rumah Cerebral Karena Palsi. biasanya kalau kita ada satu Ada komunitas, komunitas, ya. kita bisa Komunitas share. support. Kemudian anak-anak juga bertemu. Iya, Mungkin ada betul. sosialisasi lebih baik ya, Lebih Dok ya. bagus. Lalu kemudian untuk anak-anak cerebral palsi ini ada pantangan-pantangan tertentu nggak sih, Adit ya? Mungkin ada sekalian tips juga. mungkin ada makanan-makanan yang harus dihindari atau Untuk normal makanan aja? tidak ada yang Nggak ada ya? spesifik Oke. ya, tetapi mungkin saya ada sedikit tips ya untuk bagaimana kita menghandle, bagaimana kita merawat dengan anak-anak dengan Nah, cerebral silakan nih palsi. kameranya sebelah sini, ya. Dok. Jadi Boleh. nomor satu saya singkat aja ABC biar gampang. Nah, ya. gimana? ABC. A itu adalah ajari anak Anda dengan sabar. Mereka akan butuh perhatian yang khusus, mereka butuh perhatian yang lebih, dan mungkin penyerapannya lebih lama. Jadi ajari dengan sabar, perlahan-lahan mereka akan mempunyai proses belajar yang bisa menerima, biarpun Anda kelihatannya awal-awal ini susah tapi dia bisa. Ya. Tadi ajari, yang B-nya adalah belajar dari tenaga profesional, dari komunitas, dari pasien-pasien lain, penderita yang sama, bagaimana kita merawat anak-anak seperti ini. Karena setiap penderita adalah berbeda. Ya. Ya, dengan kayak begitu Anda bisa mendapatkan masukan bagaimana untuk merawatnya dengan baik ya, biarpun mungkin Anda tidak bisa ke fisioterapi, dengan adanya belajar Anda bisa merawat Anda dengan baik ya. Jadi dengan hati-hati, jangan sampai dia jatuh, jangan sampai dia jadi rawat dengan baik. Betul. C itu cintailah dan bermain dengan anak Anda. Jadi jangan kayak begini kayak didiemin aja, kasih suster. Itu yang paling sering terjadi, kasih perawat didiamin aja. Iya. Anda harus bermain bersama mereka, Dengan penuh menumbuhkan cinta, rasa kepercayaan supaya mereka ini akan lebih baik. Percayalah bahwa otak itu masih bisa berkembang. Iya. Jadi kalau memangnya dari kecil Anda merasa oke ini ada cacat, bukan berarti seumur hidup dia akan cacat. Otak itu akan berkembang, yang kita sebut dengan neuroplastisitas. Berkembang. Memang masih sampai umur 22 tahun kurang lebih dia masih bisa berkembang dengan baik. Jadi masih ada kemajuan. Jadi nggak cuma masa 5 tahun Mas Tidak. itu enggak. Jadi masa sampai otak dia berkembang itu, otak itu kita hampir berhenti berkembang itu di 22 tahun, dia akan stagnan di situ. Jadi belajarnya nggak banyak-banyak lagi Iya, nanti. iya, iya. Jadi nanti sampai umur 40 ya masih stabil, tapi nanti udah sampai 50-an dia akan regresi, dia akan turun ya. Dia susah belajar lagi. Biarpun bukannya berarti nggak bisa, Iya, tetapi dia tidak berkembang secara normal. Tidak cepat lah begitu, seperti itu. Mudah-mudahan ini Jadi semua tetap terekam dengan semangat, baik ya. ABC itu tadi Iya, ya. 2 Lalu- tahun lagi lah Ibu Teteh, kan 50 mulai menurun. Oh gitu ya. Ya, kalau aku Dua-dua kan udah berhenti. Dua-dua. Udah lama juga. Aku- Pantes kalau ada baca apa-apa tuh suka lambat gitu Aku ya. 20 sih sekarang umurnya. 20 ya. Umurnya ya. Umurnya. Terlihat seperti 45. Makasih loh. baiklah. Sebenarnya tema-tema seperti ini mudah-mudahan bisa terus menginspirasi para ibu-ibu di rumah ya. Hari ini juga temanya sebenarnya bisa dibilang cukup berat, tapi buktinya Ibu Nur bisa melaluinya. Nabila bisa tumbuh dengan baik-baik saja ya, tetap sehat ya. Pengen Nah tahu ya, lebih lengkap? bisa Bisa di www.rumahcerebralpalsi.com. Baiklah, waktu kita sudah habis Ibu Nur, terima Ya, kasih sama-sama. banyak. Ibu Nur selalu sehat untuk terus bisa menjaga Nabila, dan nanti Nabila juga
harus tetap mandiri ya, harus selalu bisa mandiri sampai dewasa. Dokter, terima kasih Iya, banyak terima dokter. kasih. Kalau boleh tahu prakteknya di mana, Dok? Saya di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Oke, mau ketemu dokter boleh di sana atau nonton Kinanti terus. Kita punya banyak sekali dokter. Nabila nungguin, saya kapan diterima kasihin? Terima kasih banyak ya saya. Aku udah bilang terima kasih ya sama Nabila. Nanti kalau kesini lagi, aku mau lihat lagi karatenya ya. Aku nggak lihat juga boleh. Oke, tas dulu. Dah. Oke Adit, makasih banyak loh Dit. Ya, Besok sama-sama kita loh, Bu Teteh, ketemu lagi makasih di loh. Kinanti ya. Yang jelas hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8. Kinanti kisah ibu dan buah hati. Dadah. Dadah, sampai besok.